Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sekeluarnya dari rumah ibadat Yesus dengan Yakobus, Andreas, ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar waktu, hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat-tempat lain yang ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Halo teman-teman, halo Bapak Mama, kakak adik, semua sahabat Komsos KE yang terkasih. Hari ini kita telah mendengarkan kisah tentang Yesus dan bagaimana dia menjadi penyembuh dan pengajar kita dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Suatu hari setelah Yesus meninggalkan rumah ibadat, ia pergi ke rumah Simon dan Andreas. Di sana, mereka memberitahukan kepada Yesus bahwa ibu mertua Simon sakit dengan demam tinggi. Tanpa ragu, Yesus mendekati ibu mertua Simon, memegang tangannya dan menyembuhkannya. Ketika matahari terbenam dan malam tiba, orang-orang membawa banyak orang yang sakit dan yang kerasukan setan kepada Yesus. Yesus dengan lembut menyembuhkan mereka semua, menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Keesokan harinya, ketika semua orang mencarinya, Yesus pergi ke tempat sepi untuk berdoa. Namun, murid-muridnya menemukannya dan mengatakan,
bahwa semua orang sedang mencarinya. Tetapi Yesus menjawab, "Mari kita pergi ke tempat-tempat lain, supaya aku juga memberitakan Injil di sana." Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang kekuatan dan kasih Yesus. Dia adalah penyembuh bagi yang sakit dan penghibur bagi yang tertindas. Meskipun dia memiliki banyak pekerjaan untuk dilakukan, dia selalu menyisihkan waktu untuk berdoa dan mengajarkan firman-Nya kepada orang-orang. Mari kita belajar dari Yesus untuk menjadi penyembuh bagi yang terluka, penghibur bagi yang sedih, dan pengajar bagi yang haus akan firman-Nya. Dengan cara itu, kita dapat menjadi terang dan kasih di dunia ini. Teman-teman, sahabat Konsus, KE yang terkasih, terima kasih telah mendengarkannya. Marilah kita bersama-sama mengikuti jejak Yesus dalam memberikan kasih kepada orang lain. Mari kita berjalan sambil berbuat baik. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.